Kenapa semua orang tertarik padamu, tapi banyak yang akhirnya mundur perlahan? Mungkinkah pesonamu bukan cuma aura alami, melainkan warisan gaib dari leluhurmu? Kamu tidak akan percaya rahasia Seven of Cups yang mengintai di balik daya tarikmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, pesona kamu bikin gila, tapi itu sebenarnya pelindung dari kekuatan leluhurmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin sering bertanya-tanya, kenapa begitu banyak orang seolah tertarik padamu? Bahkan terkadang terobsesi. Mereka datang dengan berbagai harapan dan bayangan. Seakan-akan kamu adalah sosok yang bisa memenuhi mimpi dan fantasi mereka. Namun anehnya, ketika mereka mulai mendekat lebih jauh, selalu saja ada sesuatu yang membuat mereka mundur perlahan atau justru hilang begitu saja. Kamu sendiri kadang merasa heran. Apakah kamu terlalu dingin, terlalu sibuk, atau memang ada yang lain yang bekerja di balik semua ini? Sebenarnya, jika kamu mau melihat lebih dalam, pesona yang kamu miliki bukan hanya aura alami yang lahir dari karaktermu. Itu juga adalah semacam tameng yang secara tidak sadar kamu bawa, sebuah energi perlindungan yang diwariskan turun-temurun dari leluhurmu. Tarot mengungkapkan banyak hal yang tak kasat mata. Ketika Seven of Cups muncul, kartu itu menunjukkan bahwa pesonamu sering membuat orang memproyeksikan keinginan mereka sendiri padamu. Mereka tidak hanya melihatmu apa adanya. Sebaliknya, mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Kamu menjadi semacam cermin besar yang memantulkan bayangan cinta sempurna, pasangan yang bisa menyembuhkan luka mereka, teman yang selalu bisa diandalkan, atau seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional yang tak pernah selesai mereka cari. Inilah sebabnya, kadang kamu merasa lelah karena ekspektasi orang lain terlalu banyak dan sulit dipenuhi. Tetapi Seven of Cups tidak hanya berbicara tentang ilusi yang dimiliki orang lain. Kartu ini juga memperlihatkan bahwa kamu sendiri kadang bingung dengan siapa dirimu sebenarnya. Kamu belajar dari pengalaman masa lalu bahwa menjadi apa adanya seringkali membuatmu terluka atau ditolak. Jadi kamu membiarkan lapisan pesona itu menjadi perlindungan, walaupun kamu tahu, di baliknya tersimpan keraguan dan ketidakpastian. Seven of Pentacles kemudian muncul sebagai pengingat bahwa semua yang kamu alami saat ini adalah hasil dari proses panjang. Kamu sudah lama menanam benih-benih pengertian, keteguhan hati, dan kesabaran. Apa yang kamu pancarkan bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Kamu belajar dari luka, dari pengkhianatan, dari pengalaman dicintai setengah hati. Kamu membangun pertahanan yang membuatmu kuat, tetapi juga menahanmu untuk sepenuhnya terbukti. Four of Pentacles menjelaskan bahwa ada kecenderungan dalam dirimu untuk menggenggam erat apa yang membuatmu merasa aman. Kamu mencengkeram privasi, batasan, dan bahkan luka masa lalu seolah itu adalah pegangan hidup. Kamu merasa kalau kamu melepaskan kendali sedikit saja, semua yang sudah kamu jaga akan hancur. Ini wajar. Rasa takut kehilangan adalah warisan kolektif dari pengalamanmu dan pengalaman orang-orang sebelum kamu. Dalam garis keturunanmu, barangkali ada cerita tentang kehilangan yang mendalam, tentang harus bertahan sendirian ketika orang lain pergi. Tanpa sadar, kamu meneruskan pola itu, seakan-akan lebih baik menjaga jarak daripada membiarkan seseorang masuk dan melihat kerentananmu. Five of Cups hadir sebagai cermin kesedihan yang belum selesai kamu urai. Ada bagian dari hatimu yang masih meratapi apa yang dulu gagal kamu pertahankan. Entah itu hubungan, kepercayaan, atau impian. Kamu mungkin sudah mencoba bangkit berkali-kali, dan di permukaan kamu terlihat mampu menghadapi apa saja. Tapi jauh di dalam, ada ruang kosong yang belum bisa kamu isi. Ada bagian yang merasa kalau kamu tidak layak dicintai secara utuh, atau bahwa setiap kebahagiaan pasti akan berakhir dengan kehilangan. Namun di antara semua itu, Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang pasrah begitu saja. Kamu adalah pejuang yang tak gentar mempertahankan apa yang kamu yakini. Kamu bisa tampak lembut,
sopan, dan tenang. Tetapi ketika situasi menuntut, kamu akan berdiri tegak dan berkata cukup. Energi leluhurmu juga hidup dalam semangatmu yang gigih. Kekuatanmu bukan hanya daya tarik yang memikat, tapi juga keteguhan untuk membatasi siapa yang bisa masuk ke duniamu. Semua kartu ini, jika dibaca bersamaan, membentuk gambaran yang utuh. Pesonamu memang seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia memancarkan kehangatan yang membuat orang merasa diterima. Di sisi lain, ia adalah benteng yang menjaga hatimu agar tidak sembarangan disentuh. Energi ini tidak hanya milikmu, tapi warisan yang sudah mengalir dalam garis keluargamu jauh sebelum kamu lahir. Mungkin kamu tidak tahu cerita lengkapnya, tapi leluhurmu pernah mengalami perpisahan, perjuangan, dan kehilangan yang membuat mereka menguatkan garis keturunan agar bisa bertahan menghadapi dunia yang tidak selalu ramah. Beberapa bulan ke depan, sekitar 3-6 bulan dari sekarang, kamu akan menemui satu peristiwa yang memaksa kamu melihat pola ini dengan lebih jujur. Akan ada seseorang yang datang dengan ketertarikan yang tulus, tetapi juga membawa cerminan dari luka-lukamu sendiri. Kamu akan merasakan tarik-menarik antara keinginan untuk membuka hati dan ketakutan akan kehilangan. Situasi ini akan menjadi semacam ujian spiritual. Apakah kamu siap mempercayai proses, atau kamu akan kembali memilih menjaga jarak demi merasa aman? Orang ini mungkin tidak sempurna. Dia barangkali akan membuatmu ragu karena justru tidak tampak terlalu memuja pesonamu. Namun disitulah kunci penting. Cinta sejati sering datang dari mereka yang melihat kita tanpa ilusi. Kamu akan dihadapkan pada pilihan untuk membiarkan pertahananmu runtuh perlahan, atau tetap berdiri sendiri di balik tembok yang sudah lama kamu bangun. Dalam perjalanan ini, Seven of Wands akan menjadi kekuatanmu. Kamu akan diuji berkali-kali oleh keraguan, komentar orang lain, dan tekanan dari keadaan. Tetapi kamu sudah punya keberanian yang tumbuh dari dalam. Kamu tahu, pada akhirnya, kamu tidak perlu takut menunjukkan sisi rentanmu. Pesona yang kamu miliki bukan hanya alat untuk membuat orang jatuh hati, tetapi juga jembatan untuk menemukan hubungan yang lebih tulus. Jika kamu bertanya-tanya, bagaimana cara memulai membuka lembaran baru? Jawabannya terletak pada penerimaan. Terimalah bahwa masa lalu memang pernah melukai, bahwa ada bagian dari dirimu yang belum sembuh sepenuhnya. Tetapi itu tidak membuatmu kurang layak untuk dicintai. Justru keberanianmu untuk mengakui semua luka itu akan membuatmu semakin bersinar. Pada akhirnya, energi leluhurmu tidak akan pergi. Mereka tetap menjadi pelindung yang setia. Tapi mereka juga berharap kamu tidak selamanya bersembunyi di balik daya tarik yang membuat orang terpesona, namun tak pernah bisa menyentuh hatimu. Mereka ingin kamu menemukan seseorang yang bisa melihatmu apa adanya, yang mencintai bukan hanya pesonamu, tapi juga kerapuhanmu. Kekuatanmu bukan hanya terletak pada kemampuan menarik perhatian banyak orang, tetapi pada keberanian untuk menyingkap lapisan demi lapisan dan berkata, "Ini aku. Dengan semua lukaku, semua kekuatanku, semua yang belum selesai." Saat kamu bisa sampai pada titik itu, pesonamu akan berubah. Ia bukan lagi ilusi atau pertahanan. Ia menjadi cahaya yang membimbingmu pada hubungan yang tulus, pada persahabatan yang hangat, pada kehidupan yang lebih jujur. Inilah saatnya untuk berhenti hanya menjadi bayangan sempurna di mata orang lain. Inilah waktumu untuk menjadi dirimu sendiri, dengan semua cerita yang membentukmu, dan dengan warisan kekuatan yang selalu mendampingi langkahmu. Tidak peduli kemana kamu pergi. Apakah kamu sering merasa orang-orang hanya tertarik pada versi sempurna dirimu? Mungkin kamu sering merasakan pola yang berulang. Saat pertama kali seseorang mengenalmu, mereka begitu terpukau oleh caramu bicara, cara kamu bersikap, semua kebaikan yang kamu tunjukkan tanpa dibuat-buat. Mereka kagum pada kemampuanmu menjaga sikap tetap tenang dalam situasi apapun, pada senyummu yang membuat mereka merasa diterima, pada kecerdasanmu yang bisa memecahkan masalah dengan cepat. Mereka bilang kamu kuat, sabar, dewasa. Mereka berpikir kamu adalah seseorang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah merasa rapuh, dan tidak pernah ingin menyerah.
Namun, seiring waktu, ketika topeng kebiasaanmu mulai turun perlahan, kamu akan mendapati banyak dari mereka justru mundur. Mereka seakan terkejut ketika melihatmu bisa marah, kecewa, atau merasa tidak pasti. Rasanya menyakitkan saat menyadari banyak orang hanya mencintai apa yang nyaman mereka lihat, bukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu jadi terbiasa menyembunyikan sisi yang kamu anggap buruk itu. Kamu takut jika kamu menunjukkan rasa lelahmu, ketakutanmu, sifat keras kepalamu, atau kadang sikap dinginmu saat sedang terluka, maka semua yang datang hanya akan menjauh. Dari waktu ke waktu, kamu belajar memainkan peran yang membuat orang lain senang, meski di dalam hatimu kamu sendiri merasa sendirian. Namun sebetulnya, di antara banyak orang yang hanya terpikat pada citra sempurna itu, akan ada satu orang yang bisa mencintai kamu apa adanya, bahkan di sisi terburukmu. Dia adalah seseorang yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat manusia. Dia tidak mencari seseorang untuk dijadikan trofi atau pelarian. Dia tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Dia justru merasa nyaman ketika kamu berani jujur tentang perasaanmu. Orang ini memiliki ciri-ciri yang cukup mudah dikenali bila kamu mau lebih peka. Dia adalah seseorang yang tidak terburu-buru menilai. Dia tidak cepat jatuh cinta hanya karena kesan pertama. Dia suka mengamati lebih dalam sebelum memutuskan membuka hati. Kamu akan merasakan kesabaran yang berbeda saat bersamanya, karena dia tidak menekankan ekspektasi agar kamu selalu tampil ceria atau positif. Dia akan mengizinkanmu marah ketika kamu butuh ruang untuk meluapkan apa yang selama ini kamu tahan. Dia tidak akan menuduhmu egois ketika kamu ingin sendirian untuk menata pikiran. Salah satu cirinya, dia adalah tipe yang terbiasa mengutamakan kestabilan emosi. Dia lebih suka hubungan yang berjalan perlahan tapi pasti. Kamu akan merasa dia tidak mudah terprovokasi ketika kamu sedang moody atau kecewa. Dia cenderung mengutamakan kejujuran, bahkan ketika itu membuat percakapan menjadi canggung. Dia tidak takut membicarakan luka masa lalunya, dan justru ingin mendengarkan ceritamu tanpa buru-buru menghakimi. Secara fisik, dia mungkin bukan sosok yang selalu menonjol di keramaian. Dia bisa saja lebih pendiam, lebih banyak mendengarkan, lebih suka berbagi momen intim berdua daripada berada di kerumunan besar. Cara dia memandangmu pun berbeda. Dia tidak hanya memuji penampilanmu atau prestasimu. Dia akan berkata bahwa dia menghargai caramu bangkit saat kamu terpuruk, caramu belajar dari kesalahan, caramu mencintai dengan segenap keberanian meski hatimu pernah hancur. Jika dilihat dari energi zodiaknya, dia memiliki kecenderungan yang kuat pada zodiak Taurus, Virgo, atau Cancer. Taurus dikenal memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Mereka tidak tergesa-gesa dalam hubungan. Jika seorang Taurus memilihmu, itu berarti dia sudah melalui banyak pertimbangan. Dia akan mencintaimu bukan hanya di saat kamu ramah dan penuh perhatian, tapi juga ketika kamu sedang kesal atau kehilangan arah. Taurus tidak takut pada emosi manusia yang kompleks, karena bagi mereka kestabilan tumbuh dari penerimaan. Sementara Virgo dikenal sangat detail dan tulus. Dia akan memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah kamu sangka orang lain akan peduli. Dia ingat kapan kamu terakhir kali terlihat sedih. Dia tahu caramu menghela napas jika kamu sedang menyembunyikan kegelisahan. Virgo akan menjadi teman bicara yang membantumu mengurai keruwetan pikiran dengan cara yang praktis. Saat kamu merasa tidak sempurna, Virgo akan mengingatkan bahwa dia tidak sedang mencari kesempurnaan. Dia hanya ingin seseorang yang mau tumbuh bersamanya. Lalu Cancer, zodiak ini memiliki kelembutan yang hampir tak terbatas. Cancer mampu mencintai dengan empati yang dalam. Dia tidak akan pergi hanya karena kamu menunjukkan sisi terburukmu. Justru dia merasa semakin dekat saat kamu mau berbagi ketakutanmu. Cancer akan menjadi tempatmu pulang saat kamu lelah berpura-pura kuat di hadapan dunia. Dia akan membuatmu merasa diterima bahkan dalam diam. Orang yang bisa mencintai kamu apa adanya biasanya tidak tergila-gila pada gebrakan dramatis atau pengakuan yang berlebihan. Dia lebih suka menunjukkan kasih sayang lewat tindakan nyata,
seperti memastikan kamu makan dengan teratur, mendengarkanmu tanpa memotong kalimatmu, atau menemanimu ketika kamu merasa tidak berarti. Dia adalah seseorang yang tidak pernah membuatmu merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri. Dia akan berkata, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa rapuh. Aku di sini bukan untuk mengubahmu jadi orang lain. Kalimat sederhana itu akan membuatmu sadar bahwa kamu tak perlu lagi pura-pura. Kamu bisa menjadi manusia seutuhnya, dengan seluruh lapisan luka dan impianmu. Dia juga tipe yang tidak mengumbar janji manis hanya untuk membuatmu senang. Ketika dia bilang dia peduli, dia membuktikannya dengan konsistensi. Dia tidak hanya muncul saat kamu bahagia, tapi juga saat kamu menangis di sudut ruangan, saat kamu berkata bahwa kamu merasa gagal. Dia akan duduk di sampingmu, diam, dan membiarkanmu merasa apapun yang perlu kamu rasakan. Kalau kamu ingin tahu bagaimana mengenali orang ini dengan lebih pasti, perhatikan caranya merespons ketika kamu bicara tentang bagian terdalam dari hidupmu. Apakah dia mendengarkan dengan sabar, tanpa buru-buru memberi saran? Apakah dia menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, bukan sekadar basa-basi? Apakah dia mau tetap tinggal bahkan setelah melihatmu pada titik terendah? Dia mungkin tidak akan memujimu tanpa alasan. Dia tidak akan berkata semua akan baik-baik saja hanya untuk menenangkanmu. Tetapi dia akan membuatmu yakin bahwa kalian bisa menghadapi apapun bersama. Orang seperti ini tidak mudah ditemukan, karena di dunia yang sibuk dengan pencitraan, kejujuran hati menjadi barang langka. Namun ketika kamu menemukan dia, kamu akan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Dia akan menjadi bukti bahwa cinta tidak selalu harus meriah dan gemerlap. Cinta sejati justru tumbuh di saat-saat biasa, dalam percakapan panjang di malam yang sunyi, dalam genggaman tangan yang membuatmu merasa pulang, dalam tatapan mata yang berkata tanpa suara, kamu layak dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani menjadi dirimu sendiri. Dan di hadapan orang seperti ini, kamu akan belajar bahwa sisi terburukmu bukan alasan untuk ditinggalkan. Sisi terburukmu hanyalah bagian lain dari keseluruhan yang indah, yang pantas dihargai, dipahami, dan diterima tanpa syarat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.